करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Jumpa lagi kita pada pembelajaran IPA. Hari ini kita akan memasuki materi pesawat sederhana dengan subbab pembahasan tuas. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, pertama, mengidentifikasi jenis-jenis tuas. Kedua, memberikan contoh dari jenis-jenis tuas. Ketiga, mengaplikasikan persamaan matematis pada tuas. Dan keempat, menghitung keuntungan mekanis pada tuas. Sebelum mempelajari jenis-jenis tuas, mari kita pahami terlebih dahulu beberapa istilah atau besaran pada tuas. Perhatikan gambar tuas AB berikut ini. Tuas terdiri dari titik beban yang disimbolkan dengan W, titik kuasa atau gaya yang disimbolkan dengan huruf F besar, lengan beban atau LB, dan lengan kuasa atau LK, serta titik tumpu, dalam hal ini disimbolkan dengan huruf O. Jenis-jenis tuas. Jenis-jenis tuas dibedakan menjadi 3. Pertama, tuas jenis ke-1, titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban, atau titik tumpu berada di tengah. Tuas jenis kedua, titik beban berada di tengah, atau berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Sedangkan tuas jenis ketiga, titik kuasa berada di tengah, atau berada di antara titik tumpu dan titik beban. Perhatikan beberapa contoh tuas jenis ke-1 berikut ini. Pertama, gunting. Titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Yang kedua, gunting kuku. Perhatikan gambarnya. Titik tumpu atau O berada di antara titik beban dan titik kuasa. Begitu juga yang ketiga, yaitu linggis. Titik tumpu berada di tengah di antara beban dan kuasa. Selanjutnya, jungkat-jungkit. Juga sama, titik tumpu berada di tengah di antara beban dan kuasa. Pertama, gunting. Titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Berikutnya, contoh tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua, cirinya titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contohnya, pertama, pembuka tutup botol. Perhatikan, titik bebannya ada di tengah di antara kuasa dan titik tumpu. Kemudian, yang kedua, gerobak dorong. Perhatikan, titik bebannya juga berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Dan yang ketiga, contohnya yaitu. Selanjutnya, contoh tuas jenis ketiga, di mana cirinya adalah titik kuasa berada di tengah atau berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh pertama, stapler. Perhatikan gambar. Titik kuasanya berada di tengah di antara titik beban dan titik tumpu. Kemudian yang kedua, sekop. Juga sama, titik kuasa berada di tengah. Ya, titik kuasa ini untuk memberikan gayanya berada di tengah di antara titik beban dan titik tumpu. Kemudian yang ketiga, alat pancingan. Ya, perhatikan gambarnya. Ini juga titik kuasa berada di tengah di antara titik tumpu dan titik beban.
Selanjutnya yang kedua, kita akan memahami rumus tuas atau persamaan pada tuas. Persamaan pada tuas berlaku W kali LB sama dengan F dikali LK, di mana W adalah berat beban dengan satuan Newton, dan W, sebagaimana sebelumnya telah dipelajari, merupakan hasil perkalian dari massa dikali gravitasi. Kemudian yang kedua, lengan beban. Lengan beban merupakan jarak dari beban ke titik tumpu. Simbolnya LB atau LW. Yang ketiga yaitu gaya yang diberikan atau F, atau disebut juga kuasa. Satuannya adalah Newton. Sedangkan yang keempat LK atau lengan kuasa, yaitu jarak dari titik tumpu ke kuasa atau ke gaya. Oke, selanjutnya perhatikan contoh soal ke-1. Perhatikan gambar tuas berikut. Jika jarak AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DE, berapakah besar kuasa yang diberikan pada titik E agar tuas seimbang? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, seperti biasa, kita tulis dulu besaran-besaran yang diketahui pada soal. Diketahui pada soal, W atau beban dari benda A yaitu sama dengan 900 Newton. LW atau jarak dari benda A ke titik tumpu, yaitu dari A ke B, sama dengan 1 satuan. Sedangkan LK atau lengan kuasa yaitu jarak dari titik tumpu di B ke titik E sama dengan BC ditambah CD ditambah DE. Hasilnya sama dengan 3 satuan. Ditanyakan berapa besar gaya atau F. Untuk menghitung besar gaya, kita gunakan persamaan W kali LW sama dengan F kali LK. Kita masukkan angkanya, 900 Newton dikali 1 sama dengan F dikali LK, LK-nya sama dengan 3 satuan. Kita peroleh F sama dengan 900 dikali 1 dibagi 3, hasilnya sama dengan 300 Newton. Perhatikan gambar tuas berikut. Jika massa beban 200 kg, kemudian jarak dari beban ke titik tumpu 0,5 meter, dan jarak dari kuasa ke titik tumpu sama dengan 2 meter, berapakah besar kuasa agar tuas menjadi seimbang? Untuk menjawab soal ini, kita catat terlebih dahulu besaran yang diketahui, yaitu massa sama dengan 200 kg. Dari massa ini kita bisa mencari berat beban dengan menggunakan rumus W sama dengan M kali G sama dengan 200 kg dikali percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Hasilnya sama dengan 2000 Newton. Kemudian diketahui LW-nya, jarak dari beban ke titik tumpu sama dengan 0,5 meter, dan jarak dari kuasa atau F ke titik tumpu sama dengan 2 meter. Ditanyakan berapakah nilai F agar tuas tetap seimbang. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan kembali persamaan W kali LW sama dengan F kali LF. Kita masukkan angkanya, 2000 Newton dikali 0,5 meter sama dengan F dikali 2 meter. Kita peroleh 2000 Newton kali 0,5 hasilnya sama dengan 1000 Newton dibagi 2 sama dengan 500 Newton.
Selanjutnya, keuntungan mekanis dari tuas dapat kita cari dengan menggunakan persamaan Km sama dengan W dibagi F atau beban dibagi gaya. Dapat juga dicari dengan persamaan LF dibagi LW atau lengan kuasa atau lengan gaya dibagi dengan lengan beban ya. Jadi untuk LF itu sama dengan LK ya, hanya istilah saja, atau LW ini sama dengan LB. Ya, intinya untuk KM atau keuntungan mekanis pada tuas dapat dicari dengan perbandingan antara beban dan gaya atau lengan gaya atau lengan kuasa dibandingkan dengan lengan beban atau lengan berat. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah tongkat digunakan untuk mengangkat batu dengan massa 50 kg. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Berapakah gaya yang diperlukan dan keuntungan mekanis dari tuas tersebut jika percepatan gravitasi di tempat tersebut sama dengan 10 meter per sekon kuadrat? Untuk menjawab soal ini, seperti biasa kita tulis apa besaran yang diketahui pada soal. Yang pertama, massa sama dengan 50 kg. Dengan demikian, berat dari batu tersebut sama dengan W sama dengan M kali G. Ya, 50 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 500 Newton. Jadi berat batu sama dengan 500 Newton. Kemudian LB atau lengan beban atau lengan beratnya sama dengan 0,5 meter ya, jarak dari beban ke titik tumpu. Kemudian LF atau jarak dari kuasa ke titik tumpu sama dengan 2,5 meter. Yang ditanyakan berapa besar gaya dan berapa keuntungan mekanis tuas tersebut. Oke, untuk menjawabnya kita gunakan persamaan F kali LF sama dengan W kali LB. Untuk mencari F berarti sama dengan W dikali LB dibagi LF sama dengan 500 Newton dikali 0,5 meter dibagi 2,5 meter sama dengan 250 Newton dibagi 2,5 sama dengan 100 Newton. Jadi gaya minimal yang diperlukan oleh tuas tersebut sama dengan 100 Newton. Adapun untuk keuntungan mekanisnya bisa kita gunakan dengan membandingkan antara berat dan gaya, atau bisa juga kita gunakan dengan membandingkan antara LF dibagi LB. Nah, di sini Bapak menggunakan KM sama dengan W dibagi F, yaitu sama dengan 500 dibagi 100 sama dengan 5 kali. Ya, berarti keuntungan mekanis dari tuas tersebut adalah 5 kali. Boleh juga kita menggunakan persamaan KM sama dengan LF dibagi LB, yaitu sama dengan 2,5 dibagi 0,5. Hasilnya akan sama, yaitu sama dengan 5 kali. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Semoga dapat difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.